Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu yang saya hormati para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan visi misi saya sebagai salah satu kandidat ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang akan maju pada Muktamar ke-31 tahun 2022 mendatang. Tagline yang saya bawa dan selalu saya sampaikan kepada sejawat sekalian adalah bersama membangun ikatan, mengawal hak sehat dan sejahtera. Sebagai sebuah filosofi ikatan, kita tahu ketika ikatan itu diperkuat, maka akan kuatlah tarikan satu sama lain. Namun sewaktu-waktu, ikatan itu bisa longgar atau juga bisa terputus. Maka semangat yang saya bangun hari ini adalah untuk memperkuat ikatan kesejawatan, ikatan profesi di Ikatan Dokter Indonesia. Sebelum masuk kepada visi misi para senior juga sekalian, saya ingin membawa kepada problematika yang kita hadapi hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan. Kita tahu bahwa isu terkait dengan pendidikan dari sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran adalah terkait dengan mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Yang sampai dengan hari ini, walaupun undang-undangnya sudah kurang lebih 8 tahun usianya, isu terkait dengan biaya pendidikan kedokteran masih belum selesai. Kemudian bicara tentang mutu pendidikan kedokteran, bicara tentang output dan distribusi daripada lulusan pendidikan kedokteran, dan juga hari ini kita masuk pada era disruption, di mana pendidikan kedokteran juga terdampak kepada disruption di era saat ini. Yang kedua adalah problematika di pelayanan. Hari ini kita masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan terkait dengan jaminan kesehatan, kita dihadapkan kepada kualitas pelayanan kesehatan, kita dihadapkan kepada distribusi pelayanan kesehatan yang masih belum merata antara kota-kota besar, daerah terpencil, kepulauan, dan daerah perbatasan. Disruption juga masuk pada persoalan pelayanan juga. Kita tahu ya, bagaimana beberapa pelayanan-pelayanan sudah menggunakan teknologi kedokteran yang ke depan bisa dikhawatirkan akan menggantikan tangan-tangan dari seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu persoalan perlindungan. Isu perlindungan tidak hanya bicara perlindungan hukum. Beberapa kasus dialami oleh para sejawat terkait dengan perlindungan terhadap dirinya. Kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal. Bahkan ada beberapa kasus di mana sejawat meninggal dunia atau gugur karena akibat kekerasan itu terjadi. Kemudian banyaknya sejawat-sejawat yang diugat melalui jalur hukum maupun disiplin. Sehingga penting untuk kita angkat isu terkait dengan perlindungan, di mana secara teori sendiri, perlindungan itu ada dua, yaitu adalah perlindungan preventif, di mana konteksnya adalah kita harus mengacu kepada standar-standar yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga praktek kedokteran itu memiliki platform yang jelas, agar tidak jatuh kepada error ataupun kesalahan-kesalahan dalam pelayanan. Yang kedua adalah perlindungan represif. Perlindungan represif adalah ketika seorang sejawat mendapatkan gugatan secara hukum. Dan ini yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana perlindungan represif ini dijalankan baik oleh organisasi profesi. Dan di beberapa negara sudah sangat berkembang terkait dengan asuransi profesi, kemudian pembicaraan antara organisasi profesi, kedokteran, dan juga organisasi profesi advokat. Itu yang kita akan dorong ke depan. Yang keempat adalah isu kesejahteraan. Indonesia adalah negara kesejahteraan atau welfare state. Maka bicara tentang kesejahteraan hari ini adalah bicara tentang hak fundamental seluruh warga negara. Dokter adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan. Bertahun-tahun kita masih dihadapkan kepada isu disparitas antara kesejahteraan dokter umum, dokter spesialis, dokter PNS atau non-PNS, dokter di Jawa maupun di luar Jawa. Maka isu ini harus diangkat dan harus diadvokasi. Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi tentu harus concern terhadap persoalan kesejahteraan dokter Indonesia. Yang kedua adalah problematika daripada organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Saya melihat ada 4 problematika mendasar yang selama dari periode ke periode saya melihat problematika ini masih terus terjadi dan masih menjadi sebuah problematika klasik. Yang pertama yaitu terkait dengan administrasi. Surat menyurat di Ikatan Dokter Indonesia mengajukan rekomendasi
bicara KTA, sertifikasi atau resertifikasi, bagaimana dokter lulusan luar negeri ketika akan berpraktik di Indonesia masih terhambat persoalan-persoalan administrasi. Ini yang masih harus kita advokasi bersama. Yang kedua adalah persoalan konsolidasi. Begitu banyak komponen-komponen di dalam tubuh Ikatan Dokter Indonesia, mulai dari eksekutif yaitu PBID, ID wilayah dan ID cabang, kemudian ada majelis-majelis yang mengkoordinir komponen-komponen di ID yaitu perhimpunan, kolegium, dan juga majelis etik. Ini yang harus dikonsolidasikan. Persoalan-persoalan mendasar dari profesi ini tidak begitu banyak dibahas dengan semangat kekeluargaan dan kesejawatan di dalam tubuh atau rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, yaitu persoalan advokasi atau peran daripada Ikatan Dokter Indonesia. Kita tahu begitu banyak regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan profesi kedokteran, tidak begitu banyak melibatkan Ikatan Dokter Indonesia. Tidak hanya berlaku di kebijakan secara nasional, tapi juga kebijakan-kebijakan yang berlaku di tingkat daerah, yang harusnya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia, baik itu PBID, ID wilayah, ID cabang, dan juga perhimpunan terkait. Dan yang keempat adalah persoalan aspirasi. Saya bertemu dengan para sejawat di beberapa wilayah, cabang, yang disampaikan adalah terkait dengan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sejawat, itu seperti tidak terdengar, seperti sangat sulit untuk disampaikan. Maka kanal-kanal aspirasi ini perlu kita bangun, agar suara-suara dokter Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur itu bisa diakomodir, kemudian dicarikan solusinya oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dari problematika tersebut, jangan kita lihat sebagai sebuah permasalahan saja. Kita harus melihat problematika sebagai sebuah tantangan-tantangan. Dan kita tahu, Ikatan Dokter Indonesia, profesi kedokteran Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Saya melihat ada 4 potensi besar yang kita miliki saat ini. Yang pertama, kita memiliki fakultas kedokteran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini tercatat ada 93, walaupun ada beberapa calon fakultas kedokteran yang masih mengantri. Dari fakultas kedokteran kita melahirkan dokter-dokter baru, generasi-generasi baru dokter Indonesia. Setiap tahunnya lebih dari 10.000 dokter Indonesia yang dilahirkan dengan segala potensi, dengan segala kemampuan, dengan segala harapan yang dimilikinya. Yang kedua, kita memiliki lebih dari 190 dokter Indonesia tercatat di website resmi Ikatan Dokter Indonesia. Meskipun persoalan data ini masih menjadi isu yang harus kita bahas lebih lanjut, karena data Ikatan Indonesia, data KKI, data kementerian, itu harus diintegrasikan sehingga kita bisa menghadirkan data yang valid tentang keberadaan dokter Indonesia. Potensi-potensi dokter Indonesia ini berada di mana-mana. Tidak hanya di balik-balik dinding pelayanan klinis, tapi juga berada di manajemen, struktural, lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Tersebar, bahkan di legislatif, kita memiliki dokter-dokter Indonesia yang memiliki potensi yang luar biasa yang sekiranya kita bisa padukan akan menjadi kekuatan luar biasa bagi organisasi profesi. Yang ketiga adalah kita memiliki komponen Ikatan Indonesia, mulai dari 33 ID wilayah, kita memiliki 400 lebih ID cabang, kita memiliki 39 perhimpunan, kita memiliki 50 keseminatan, dan kita memiliki 38 kolegium, di mana seluruh komponen ini, kalau kita padukan, kita sinergiskan, kita kolaborasikan, akan memiliki kekuatan yang besar untuk mewujudkan tujuan daripada organisasi profesi. Dan yang keempat adalah potensi yang menjadi marwah daripada organisasi profesi, yaitu etika kedokteran. Marwah profesi kedokteran ditentukan daripada bagaimana etika kedokteran bisa dijalankan dengan murni oleh seluruh anggotanya, oleh seluruh komponen profesi. Dari problematika, dari potensi yang ada, saya melihat bahwa rumah besar Ikatan Dokter Indonesia dibangun dengan fondasi yang kuat, dibangun oleh pilar-pilar yang kuat. Fondasinya adalah pendidikan, pilarnya adalah perlindungan dan pelayanan, kemudian pengorganisasian dan kesejahteraan, dan ujung dari semua itu adalah pengabdian. Karena bicara tentang profesi kedokteran adalah mengabdi untuk kemanusiaan, mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan untuk membangun sinergisitas, mewujudkan nilai-nilai ini, kita berada di era disruption, di mana transformasi digital teknologi berkembang sangat cepat, maka mau tidak mau, teknologi harus kita manfaatkan.
teknologi harus digunakan untuk menegakkan pilar-pilar dan menguatkan fondasi yang ada dan mewujudkan tujuan daripada profesi kedokteran. Dari semua hal tersebut, maka saya menyusun sebuah visi bagi IDI ke depan. Yang tentunya visi ini akan kita sinergiskan dengan kepemimpinan IDI ke depan. Visi saya adalah menuju IDI yang profesional, modern, dan tangguh menghadapi era disrupsi melalui pemanfaatan teknologi dan potensi organisasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak anggota IDI dan juga hak semua warga negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya menyusun misi yang saya singkat menjadi 5M, di mana saya jabarkan 5M tersebut sebagai yang pertama, mengelola organisasi secara modern, profesional, accountable, dan terintegrasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. M yang kedua, mengkonsolidasikan seluruh komponen profesi, baik di internal maupun eksternal organisasi, untuk memberikan advokasi menyeluruh bagi pemenuhan hak-hak anggota Ikatan Dokter Indonesia. M yang ketiga, memberikan kontribusi positif berdasarkan kajian ilmiah. Karena kita adalah platform organisasi profesi, maka harus berdasarkan kajian ilmiah bagi kemajuan pendidikan pelayanan dan perlindungan bagi anggota IDI dalam bentuk sikap maupun kebijakan organisasi. M yang keempat, melibatkan semua komponen organisasi, baik IDI cabang, IDI wilayah, perhimpunan, maupun keseminatan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Dan yang terakhir, M yang kelima, membuka ruang aspirasi bagi semua pihak, baik dokter anggota IDI maupun masyarakat, demi kebaikan profesi kedokteran dan IDI sebagai organisasi profesi. Agar visi dan misi ini bisa tercapai, ada tata nilai yang harus kita jaga bersama. Tata nilai ini yang menurut saya akan baik kita jaga untuk mewujudkan visi misi yang tadi saya sampaikan. Mulai dari profesional, kemudian transparan, etik, kompeten, dan inovatif. Protekno sebagai sebuah tata nilai yang harus kita jaga untuk mewujudkan tujuan daripada organisasi profesi di era disrupsi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, para senior dan sejawat sekalian. Mudah-mudahan perjuangan ini akan menjadi perjuangan bersama untuk mewujudkan Ikatan Dokter Indonesia dan profesi kedokteran yang lebih baik ke depan. Bersama membangun ikatan.